Selamat datang pemirsa. Kali ini saya akan membagikan desain rumah berdasarkan permintaan penonton, yaitu rumah minimalis yang berdiri di atas lahan lebar 5 meter serta panjang 16 meter. Untuk Anda yang ingin request desain rumah seperti yang lainnya, komen saja di bawah. Jika beruntung, request Anda bisa terpilih untuk video selanjutnya. Rumah ini adalah rumah yang cukup sederhana. Bisa dilihat dari tampilan eksterior rumah ini yang tidak terlalu mencolok. Jadi rumah ini sangat cocok untuk Anda yang low profile. Karena penonton yang terpilih menginginkan adanya loteng, jadi desain rumah ini menggunakan model atap pelana, di mana ruang di bawah atap tersebut bisa digunakan sebagai loteng. Pada halaman depan rumah terdapat sebuah carport yang berukuran lebar 3 meter serta panjang 5,5 meter. Dengan ukuran tersebut, carport ini bisa menampung satu unit mobil keluarga. Di samping carport terdapat sebuah taman yang berukuran lebar 2 meter serta panjang 3,5 meter. Pada area taman ini, Anda bisa menambahkan tanaman agar rumah terlihat lebih cantik serta kualitas udara yang lebih baik. Setelah melihat bagian luar rumah, lanjut kita ke bagian dalam rumah. Begitu masuk rumah, kita akan langsung berada di area foyer. Ruangan ini berukuran panjang 2 meter serta lebar 2 meter. Meski belum terlalu populer di Indonesia, kehadiran area foyer akan membuat rumah Anda menjadi lebih unik. Foyer ini juga bisa dimanfaatkan untuk tempat penyimpanan sepatu. Jadi ketika masuk rumah, Anda tidak akan melihat sepatu yang berserakan. Dengan begitu, rumah akan selalu terlihat rapi dan bersih. Setelah melihat area foyer, lanjut kita ke area ruang utama. Ukuran ruangan ini yaitu panjang 9 meter serta lebar 5 meter. Ruangan ini dibuat terbuka karena berdasarkan permintaan penonton. Kelebihan dari ruangan terbuka seperti ini adalah rumah akan terlihat lebih luas. Selain itu, sirkulasi udara dan cahaya akan lebih maksimal. Sedangkan untuk kekurangan ruangan terbuka seperti ini adalah dalam hal privasi rumah. Contohnya dapur yang bisa terlihat langsung dari area ruang keluarga. Jadi, untuk Anda yang dapurnya sering berantakan, Anda harus lebih rajin lagi untuk membersihkan area dapur. Terlebih lagi jika ada tamu yang berkunjung. Tentu saja Anda akan merasa malu bila kondisi rumah Anda berantakan. Ada sebuah space atau ruang di bawah tangga. Ruang tersebut dimanfaatkan untuk tempat penyimpanan tambahan. Dengan adanya ruang tambahan ini, rumah Anda akan lebih rapi lagi, karena Anda tidak akan kekurangan tempat untuk penyimpanan barang. Selain sebagai tempat penyimpanan tambahan, ruang di bawah tangga juga bisa dijadikan sebagai powder room. Powder room adalah kamar kecil untuk tamu. Ukuran ruangan ini yaitu panjang 2 meter serta lebar bersih ruangan 90 cm. Di mana pada area powder room ini hanya ditempatkan wastafel serta kloset duduk. Jarak terpendek dari tangga terhadap lantai yaitu 175 cm. Jadi powder room ini masih cukup nyaman walaupun berada di bawah tangga. Anda bisa menambahkan exhaust fan pada powder room ini agar ruangan tidak pengap serta membuang bau yang tidak enak. Pada bagian paling belakang ruang utama terdapat dapur yang dilengkapi dengan kitchen island serta meja makan. Untuk meja makannya sendiri berkapasitas 4 orang. Tapi jika diperlukan tempat yang lebih banyak lagi, Anda bisa menggunakan meja makan yang lebih besar, sehingga bisa menampung lebih banyak orang. Dan Anda tidak perlu khawatir jika penggunaan meja makan yang lebih besar akan membuat ruangan menjadi sempit, karena ruangan ini masih tersisa banyak space kosong yang bisa Anda manfaatkan. Kitchen island pada area dapur ini tidak terlalu besar, di mana lebar kitchen island ini hanya 50 cm. Walaupun ukurannya tidak terlalu besar, tapi kitchen island ini akan sangat berguna untuk tempat memasak tambahan. Selain itu, kitchen island ini juga berfungsi untuk storage tambahan pada area dapur. Dan bisa dilihat storage atau tempat penyimpanan pada area dapur ini sangat banyak. Jadi, Anda tidak akan kekurangan tempat untuk tempat penyimpanan perabotan ataupun makanan. Untuk membuang bau ataupun asap saat memasak diperlukan cooker hood. Selain sebagai penghisap bau masakan, cooker hood juga berfungsi untuk melindungi kabinet di atasnya. Jadi kabinet pada bagian atas ini tidak akan menghitam ataupun terbakar. Pada bagian belakang dapur terdapat ruang cuci.
Ruangan ini berukuran panjang 2 meter serta lebar 1,5 meter. Dengan ukuran tersebut, ruangan ini akan cukup nyaman untuk digunakan. Selain itu, pada ruangan ini juga bisa ditambahkan kabinet dinding tambahan untuk tempat penyimpanan baju kotor ataupun deterjen pakaian. Ruangan ini juga masih terdapat bukaan jendela, yang tentunya akan sangat berguna untuk kenyamanan ruangan. Setelah dari tempat cuci pakaian, lanjut kita ke area paling belakang, yaitu teras belakang. Ukuran ruangan ini yaitu panjang 3 meter serta lebar 1,5 meter. Area ini adalah sebagai void untuk pencahayaan pada rumah. Jadi walaupun di bagian belakang rumah Anda terdapat rumah tetangga, rumah ini akan tetap mendapatkan pencahayaan alami yang cukup. Jadi Anda tidak perlu menyalakan lampu di siang hari. Pada void ini Anda bisa menggunakan penutup kaca ataupun akrilik. Atau Anda juga bisa membuatnya terbuka tanpa penutup kaca, sehingga sirkulasi udara pada rumah ini akan lebih baik lagi. Setelah melihat semua area pada lantai 1, lanjut kita menuju lantai 2. Tapi sebelum itu, jika Anda menyukai konten seperti ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan update video lainnya. Lebar tangga menuju lantai 2 yaitu 90 cm. Sehingga tangga ini akan sangat nyaman untuk digunakan karena ukurannya yang cukup lebar. Pada lantai 2 ini terdapat 3 kamar tidur, 2 kamar mandi, serta ruang kerja. Lanjut kita ke kamar tidur utama. Kamar ini berukuran panjang 5 meter serta lebar 4 meter. Namun, ukuran tersebut sudah termasuk ukuran kamar mandi. Dan untuk ukuran bersih kamarnya yaitu panjang 4 meter serta lebar 3,5 meter. Untuk perlengkapan furniturnya, kamar ini dilengkapi dengan meja rias, tempat tidur queen size, 2 unit bedside table, kabinet TV, serta lemari pakaian yang besar. Lemari pakaian ini memiliki ruang penyimpanan yang sangat banyak. Jadi, Anda tidak akan kekurangan space untuk tempat pakaian Anda. Seperti yang saya sebutkan tadi, kamar ini terdapat kamar mandi pribadi. Kamar mandi ini berukuran panjang 2,5 meter serta lebar 1,5 meter. Di mana dengan ukuran tersebut, kamar ini bisa ditempatkan shower, kloset duduk, serta wastafel. Kamar mandi ini terdapat bukaan jendela. Jadi untuk sirkulasi udara dan cahaya di kamar mandi ini akan cukup baik. Setelah melihat area kamar utama, lanjut kita ke ruang kerja. Ruang kerja berukuran panjang 2,5 meter serta lebar 2,5 meter. Ruang kerja ditempatkan dekat dengan kamar tidur utama agar mudah untuk dijangkau, sehingga akan meningkatkan produktivitas Anda. Pada ruang kerja ini dapat ditempatkan beberapa furnitur, seperti kabinet untuk tempat penyimpanan, meja kerja yang besar, serta kursi yang nyaman. Karena ruangan ini tidak terdapat jendela, jadi untuk pencahayaan alami pada ruang kerja ini menggunakan bukaan kaca dari atas. Dengan adanya bukaan tersebut akan lebih menghemat penggunaan listrik karena tidak perlu menyalakan lampu di siang hari. Setelah melihat ruang kerja, lanjut kita ke kamar mandi anak. Kamar mandi anak ini memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan dengan kamar mandi utama, di mana ukuran kamar mandi ini yaitu panjang 2,5 meter serta lebar 2 meter. Namun untuk perlengkapannya masih sama dengan kamar mandi yang tadi, yaitu wastafel, kloset duduk, serta shower. Karena kamar mandi ini juga tidak terdapat bukaan jendela, jadi untuk pencahayaan alami,
Kamar mandi ini menggunakan bukaan kaca dari arah atas. Sedangkan untuk sirkulasi udara, kamar mandi ini terdapat sebuah exhaust fan. Jadi bau dari kamar mandi ini tidak akan menyebar ke ruangan lainnya. Lanjut kita ke ruangan berikutnya, yaitu kamar tidur kedua. Kamar ini berbentuk persegi panjang, dengan ukuran panjang 4,5 meter serta lebar 2,5 meter. Dengan ukuran tersebut, kamar ini dilengkapi meja belajar, tempat tidur queen size, 2 unit bedside table, serta lemari pakaian. Lemari pakaian kamar ini lebih kecil dibandingkan dengan lemari pakaian kamar tidur utama, karena kamar ini diperuntukkan untuk kamar anak, sehingga ruang penyimpanannya juga tidak perlu menggunakan yang terlalu besar. Dari kamar tidur kedua, lanjut kita ke kamar tidur ketiga. Kamar ini juga berbentuk persegi panjang, dengan ukuran panjang 3,5 meter serta lebar 2,5 meter. Dengan ukuran tersebut, kamar ini dilengkapi dengan lemari pakaian, tempat tidur single size, bedside table, serta meja belajar. Semua kamar di rumah ini memiliki bukaan jendela. Jadi untuk sirkulasi udara dan cahaya pada setiap kamar di rumah ini akan cukup baik, sehingga rumah ini akan sangat nyaman untuk ditinggali. Setelah melihat semua ruangan pada lantai 2, lanjut kita ke ruang loteng atau attic room. Akses menuju loteng yaitu melalui tangga dengan lebar tangga 90 cm. Attic room ini berukuran panjang 5,5 meter serta lebar 4,3 meter. Attic room ini dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan, entah itu kamar tambahan, ruang untuk bersantai, ataupun musola. Pada attic room ini terdapat sebuah pintu menuju gudang. Jadi jika Anda mempunyai barang yang jarang digunakan, Anda bisa menaruh barang tersebut pada gudang ini, di mana gudang tersebut berukuran panjang 5 meter serta lebar 3,5 meter. Pada ruangan ini terdapat bukaan jendela yang sangat besar. Jendela tersebut menuju ke arah rooftop. Dan untuk rooftopnya bisa Anda manfaatkan sesuai kebutuhan juga. Untuk estimasi biaya membangun rumah ini tentu akan memiliki perbedaan di setiap wilayah. Namun, jika Anda ingin mengetahui sedikit gambaran mengenai estimasinya yaitu di kisaran 500-600 juta rupiah. Biaya tersebut adalah biaya material sama biaya tukang, jadi belum termasuk furnitur seperti kitchen set ataupun kitchen island. Sekian desain rumah kali ini, terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa di lain kesempatan.